Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak ibu, ini adalah pertemuan pertama kita di pelajaran IPS kelas 7. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita baca basmalah dan doa belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materi kita di bab 1 yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Kita akan membahas tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Untuk anak ibu, silahkan persiapkan buku catatan dan alat tulis lainnya. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menjelaskan pengertian konsep ruang, yang kedua menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, yang ketiga menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, yang keempat menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya, yang kelima, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Baiklah anak ibu, sebelum kita masuk kepada pengertian interaksi antar ruang, ada baiknya Anda perhatikan foto berikut ini. Apa yang menurut kamu mana yang termasuk ke dalam ruang? Apakah sungai? Ataukah kedalaman laut, atau perpustakaan, atau ruangan kelas belajar? Konsep ruang adalah konsep yang memberikan gambaran mengenai adanya kondisi yang saling mempengaruhi dan ketergantungan antara komponen ruang muka bumi, baik faktor alami, faktor manusia, alam, dengan kondisi sosial budaya maupun antar faktor sosial. Interaksi antar ruang, suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, permasalahannya, dan keterkaitannya antara ruang yang satu dengan ruang yang lain di sekitarnya. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, marilah sama-sama kita perhatikan berikut. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Sedangkan menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi antar ruang terjadi dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama saling melengkapi, yang kedua kesempatan antar ruang, yang ketiga kemudahan transfer. Seperti kita ketahui bahwa setiap wilayah tidak memiliki kondisi alam yang sama. Jika ada wilayah yang memiliki penghasilan atau barang yang berbeda-beda, maka kita dapat melakukan interaksi. Misalnya, wilayah A surplus sayur, sementara wilayah B surplus ikan. Jadi, wilayah A dapat mengirimkan barang ataupun sayur ke wilayah B, dan sebaliknya wilayah B dapat mengirimkan ikan ke wilayah A. Yang kedua yaitu kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya. Contohnya, misalnya wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C juga penghasil ikan. Karena wilayah jarak C lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B akan melemah.
Yang ketiga yaitu kemudahan transfer. Kemudahan transfer sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur, yaitu sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Misalnya, seseorang ingin menjual sayuran dari wilayah A ke B, namun jalan ke B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui, yang mengakibatkan orang tersebut tidak jadi menjual barangnya ke wilayah lain. Baiklah, nah Ibu, sampai di sini materi kita. Sekarang tugas kamu yang pertama, jelaskan pengertian ruang. Yang kedua, jelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, apa penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Buat di kertas selembar, dan semua catatan yang ada di video ini bila perlu kamu catat atau pindahkan ke dalam buku catatanmu. Baiklah anak Ibu, sampai di sini pertemuan kita di materi kelas 7. Marilah sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.